Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan hasil renungan saya sebagai sebuah sharing mengenai Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Pertanyaan atau judul dari Injil hari ini dikatakan sebagai kapan anak manusia akan menyatakan diri. Seperti biasanya saya akan memotong-motong perikop-perikop ini lalu menjadi bagian-bagian yang kemudian bisa saya ungkapkan perenungan saya. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, akhir-akhir ini berarti kita sudah mulai hampir mengakhiri minggu-minggu. Lalu nanti akan kita lanjutkan dengan Advent. Lalu apa yang kita pelajari pada minggu-minggu terakhir pengajaran gereja? Mari kita perhatikan hari demi hari supaya kita bisa memahami, oh ternyata pada akhir minggu-minggu pengajaran gereja itu sebelum Advent kita diajar gereja begini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Ini mau mengatakan tentang hari Anak Manusia, hari kedatangan Tuhan Yesus, hari akhir. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Atasnya adalah ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu atau bahteranya. Lalu mereka memperoleh kesengsaraan orang-orang di zaman Nuh. Lalu yang kedua, paralel yang kedua, demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Itu gambaran yang kedua tentang kapan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua. Bagaimana kehidupan dan bagaimana pembinasaannya. Selanjutnya, pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada dua paralel, yaitu mengenai Nuh dan Lot. Lalu di sini disebutkan oleh Tuhan Yesus bagaimana perbandingan antara orang-orang yang mau dikasih tahu pada saat itu, saat Tuhan Yesus, dengan dibandingkan dengan pada saat mereka, yaitu zamannya Lot dan zamannya Nuh. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, menurut sejarah, Yerusalem kemudian dihancurkan Romawi pada sekitar tahun 70.
lalu hancur total. Istilahnya sendi-sendi kehidupan hancur. Orang-orang diserakkan kemana-mana. Lalu Yerusalem pun diganti. Kotanya diganti namanya. Supaya hilang dari peta bumi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Terus Gusti nandi? Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Waduh, bagaimana saya mesti membayangkan ini? Jawaban dan dari pertanyaan tadi, kenapa begitu jauh? Tetapi ini perlu menjadi perenungan kita semua. Di mana Tuhan? Kok sampai terjadi seperti itu? Atau di mana Tuhan ketika ada kejadian luar biasa yang membinasakan itu? Apakah Tuhan di gunung? Apakah Tuhan di hotel? Apakah Tuhan di laut? Apakah Tuhan di mana? Di mana Tuhan? Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini seperti hal yang otomatis. Kalau ada mayat di luar daerah atau perkampungan, misalnya di Padang, maka burung nasar pasti ke situ. Ketika orang pada zaman Nuh, pada zaman Lot, tidak mau diberitahu, tidak mau dikasih tahu soal ini dan itu, lalu terjadilah kesesatan, terjadilah dosa. Kalau mereka binasa, siapa yang datang ke sana? Iblislah yang datang. Pasti datang. Tetapi kalau yang berbeda, yang berlawanan, kalau kita dalam kehidupan ini hidup dengan baik, lalu siapa yang datang? Mau tidak mau, secara otomatis pasti Tuhan ada di situ. Maka demikianlah seperti halnya kehidupan ini. Mana yang kita mau ikut yang mana? Mau yang seperti orang-orang di luar Lot, di luar Nuh, atau kita mau mengikuti Nuh atau mengikuti Lot? Tuhan ada di antara Lot, Tuhan ada di dalam Nuh, dan Tuhan ada yang mengikuti seperti Lot dan Nuh. Mari kita semakin mengimani, semakin hidup baik bersama dengan Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan Yesus tidak jauh-jauh dari kita. Biarkanlah Tuhan Yesus selalu bersama kita. Di mana Tuhan Yesus? Di hati kita, di pikiran kita, di ucapan kita, di perasaan kita, di tingkah laku kita. Amin. Berkah dalam